Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas MA20A2, studi MSDM yang diampu oleh Ibu Dr. Retno Purwani Setyaningrum SEMM, akan menyampaikan materi tentang konsep MSDM. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilang Raharja dengan NIM 11 20 10 440. Saya Jessica Salsabila dengan NIM 11 20 10 500. Saya Cahyadi Wijaya dengan NIM 11 20 10 4 12. Saya Anissa Yuliarti dengan NIM 11 20 10 4 6 8. Slide yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan pengembangan sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah kebijakan dan praktis menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi seperti yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. Yang ketiga, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi, bernilai membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang keempat, menciptakan iklim di mana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dan dengan karyawan. Yang kelima, mengembangkan lingkungan di mana kerjasama tim dan fleksibilitas dapat berkembang. Selanjutnya yaitu pengembangan konsep manajemen sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia mengalami 3 tahap. Yang pertama yaitu konsep awal, dikembangkan penulis Amerika kurang lebih tahun 1980. Yang kedua, komentar ini dibahas penulis Inggris akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 yang kadang skeptis mengenai kenyataan di luar retorika dan meragukan moralitas manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, asimilasi manajemen sumber daya manusia ke dalam manajemen karyawan tradisional. Yang selanjutnya yaitu pengembangan konsep manajemen sumber daya manusia. 2 konsep awal manajemen sumber daya manusia yang diberi nama oleh Boxall pada tahun 1992 yaitu model paralel dan kerangka kerja Harvard. Model paralel manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4 fungsi yaitu A. Seleksi, mencocokkan sumber daya manusia yang ada dengan jabatan. B. Penilaian atau manajemen kinerja. C. Imbalan. Sistem imbalan merupakan satu dari perangkat manajerial yang paling tidak dimanfaatkan ADN, disalahgunakan, dan mengendalikan kinerja organisasi. D. Pengembangan mengembangkan karyawan berkualitas baik. Selanjutnya yaitu pengembangan konsep manajemen sumber daya manusia. Model kerangka kerja Harvard. Berikut ini adalah kerangka kerja Harvard. Kerangka kerja Harvard untuk manajemen sumber daya manusia meliputi kepentingan stakeholder, kemudian pilihan kebijakan MSDM yang di dalamnya terdapat otoritas karyawan, arus sumber daya manusia, sistem imbalan, sistem pekerjaan. Selanjutnya yaitu hasil MSDM seperti komitmen, harmoni, keefektifan biaya. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi jangka panjang yang di dalamnya terdiri dari kesejahteraan individu, keefektifan organisasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu faktor situasional. Terdiri dari karakteristik tenaga kerja, strategi dan kondisi bisnis, filosofi manajemen, pasar tenaga kerja, serikat pekerja, teknologi pekerjaan, nilai hukum dan sosial.
Slide berikutnya akan dibacakan oleh Jessica Salsabila. Oke, selanjutnya ada tokoh bernama Walton tahun 1985. Tokoh ini telah menggunakan model Harvard dan memperluas dengan mendefinisikan 4 tujuan kebijakan yang dipercaya digunakan sebagai proporsi yang dapat diuji. Di antaranya, integrasi strategik. Kemampuan organisasi mengintegrasikan masalah manajemen sumber daya manusia ke dalam rencana strategi, memastikan bahwa beragam aspek manajemen sumber daya manusia saling melekat dan memberdayakan pimpinan masukkan perspektif manajemen sumber daya manusia ke dalam pengembalian keputusan. Selanjutnya ada komitmen tinggi, komitmen perilaku untuk mencapai tujuan yang disepakati, dan komitmen sikap yang direfleksikan dalam identifikasi terhadap perusahaan dan organisasi. Lalu yang C ada fleksibilitas fungsional dan memiliki struktur organisasi yang dapat diadaptasi dengan kapasitas mengelola inovasi. Kekuatan pendorong di belakang manajemen sumber daya manusia adalah pencapaian keunggulan kompetitif dalam pasar melalui persediaan barang dan jasa yang berkualitas, baik melalui pemberian harga yang berkompetitif, yang berkaitan dengan produktivitas tinggi dan melalui kapasitas yang dengan cepat melakukan inovasi dan mengelola perubahan sebagai tanggapan atas perubahan dalam pasar atau atas penemuan dalam penelitian dan pengembangan. Selanjutnya ada tokoh Karen Lake tahun 1989. Menurutnya, tema umum definisi manajemen sumber daya manusia yang khas adalah kebijakan sumber daya manusia harus terintegrasi dengan perencanaan bisnis strategik dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi yang layak atau mengubah yang tidak layak. Selanjutnya ada tokoh Kate Sisson tahun 1990. Menurutnya, ciri utama meningkatkan hubungan dengan manajemen sumber daya manusia diantaranya yang pertama ada tekanan pada integrasi kebijakan kepegawaian dan dengan perencanaan bisnis secara umum. Lalu yang kedua ada tempat tanggung jawab bagi manajemen kepegawaian tidak lagi terletak pada pimpinan spesialis. Yang ketiga, fokus bergeser pada pimpinan serikat pekerja ke manajemen, hubungan karyawan dan kolektivisme ke individualisme. Yang keempat ada terdapat tekanan pada komitmen dan pelaksanaan inisiatif dan pimpinan saat ini. Lalu ada tokoh John Story tahun 1989. Menurutnya, manajemen sumber daya manusia dapat dianggap sebagai kumpulan kebijakan yang saling terkait dengan ideologi dan filosofi yang mendasari aspek yang mengembangkan versi manajemen sumber daya manusia. Berarti 1. Kumpulan tertentu keyakinan dan asumsi. 2. Dorongan strategik yang memberikan informasi keputusan mengenai pengelolaan orang. 3. Pusat ketertiban manajemen lini. 4. Kepercayaan terhadap seperangkat alat untuk membentuk hubungan ketenagakerjaan. Lalu selanjutnya ada aktivitas pokok manajemen sumber daya manusia. Di antaranya adalah 1. Organisasi, meliputi desain organisasi, yaitu mengembangkan organisasi untuk memenuhi semua aktivitas yang diperlukan, mengelompokkannya secara bersama dalam cara yang mendukung integrasi dan kerjasama, beroperasi secara fleksibel dalam menanggapi perubahan dan disajikan untuk komunikasi efektif serta disajikan untuk pembuatan keputusan. Selanjutnya ada desain jabatan, yaitu memutuskan berdasarkan isi jabatan, tugas, dan tanggung jawab mereka, serta hubungan yang ada antara pemegang jabatan dan orang lain dalam organisasi. Lalu ada pengembangan organisasi, yaitu menstimulasi, merencanakan, dan menerapkan program yang didesain untuk memperbaiki keefektifan fungsi organisasi. 2. Hubungan ketenagakerjaan, memperbaiki kualitas hubungan ketenagakerjaan dengan menciptakan iklim kepercayaan, pengembangan kontrak psikologis yang lebih positif. Yang ketiga, pemberdayaan perencanaan sumber daya manusia, memperkirakan permintaan orang di masa yang akan datang.
Perekrutan dan seleksi mendapatkan jumlah dan jenis orang yang diperlukan oleh organisasi. Yang keempat ada manajemen kinerja, mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan mengukur dan mengelola kinerja dalam kerangka kerja sasaran dan persyaratan kecakapan yang telah disepakati. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cahyadi Wijaya. Aktivitas pokok manajemen sumber daya manusia yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia yaitu proses di mana individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan dibantu secara terencana untuk dapat meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa mendatang. Pengembangan sumber daya manusia tersebut meliputi pembelajaran organisasi dan individu, memberi peluang belajar dan berkembang terhadap individu, serta dalam manajemen karir dapat merencanakan dan mengembangkan karir individu secara potensial atau dapat memanfaatkan potensi yang ada. Yang keenam ada manajemen imbalan. Manajemen imbalan merupakan sistem pembayaran yang mengembangkan struktur pembayaran dan sistem yang layak, adil, dan transparan. Tujuan manajemen imbalan ini adalah untuk dapat menumbuhkan motivasi, prestasi kerja, dan komitmen antara individu dan organisasi. Yang ketujuh ada hubungan karyawan. Hubungan karyawan adalah hubungan dari pemberi kerja dengan karyawan di dalam sebuah perusahaan untuk saling berkontribusi untuk mencapai tujuan atau visi misi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Hubungan industrial bertujuan mengelola dan mempertahankan hubungan formal dan tidak formal dengan serikat pekerja dan anggotanya. Keterlibatan dan partisipasi karyawan memberikan mereka pilihan, berbagai informasi dengan karyawan dan membicarakan kepentingan bersama dengan mereka. Kemudian di sini ada tanggung jawab pokok manajemen sumber daya manusia. Terdapat beberapa tanggung jawab pokok dalam sumber daya manusia, yaitu diantaranya tanggung jawab pokok yang pertama yaitu mendukung pencapaian strategi dan tujuan organisasi. Jadi, manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam proses pencapaian strategi dan pencapaian tujuan organisasi, agar strategi dan tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Tanggung jawab pokok yang kedua yaitu mendasari program perubahan budaya. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki budayanya masing-masing. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab dalam memperkenalkan budaya perusahaan terhadap sumber daya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Tanggung jawab pokok yang ketiga yaitu memastikan nilai tambah yang diperoleh dari semua aktivitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia perlu melakukan monitor dan evaluasi, sehingga ditemukan apakah terdapat kemajuan atau justru kemunduran dalam organisasi karena kinerja atau aktivitas sumber daya manusia tersebut, sehingga dapat memastikan apakah aktivitas sumber daya manusia tersebut dapat memperoleh nilai tambah atau tidak. Tanggung jawab yang keempat yaitu membebaskan dan mengembangkan kapasitas manusia yang melekat pada manusia. Tanggung jawab yang harus dipenuhi manajemen sumber daya manusia dalam hal ini yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Karena meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi merupakan syarat mutlak untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tanggung jawab pokok yang kelima yaitu mengembangkan proses memaksimalkan kontribusi orang. Tanggung jawab yang harus dipenuhi manajemen sumber daya manusia dalam hal ini adalah mempersiapkan dan mengadakan pelatihan, pembinaan, dan bahkan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengembangkan karirnya. Kemudian ada konsep strategi. Konsep strategi sesungguhnya merupakan pengertian dalam bidang militer. Strategi tersebut didefinisikan sebagai the art of commander-in-chief, the art of projecting and directing the larger military movement and operation
of campaign, yang artinya seni seorang panglima tinggi, seni memproyeksikan dan mengatur gerakan militer yang lebih besar, serta operasi-operasi kampanye. Pengertian strategi itu sendiri adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran perusahaan dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk dilaksanakan. Kemudian terdapat konsep utama strategi. Konsep utama strategi tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, keunggulan kompetitif. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, sebuah organisasi perlu menggunakan beberapa strategi yang generik, seperti inovasi atau melakukan kegiatan atau upaya menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya, agar menjadi produser yang unik. Inovatif selalu dikaitkan dengan kreativitas, karena melalui kreasi inilah ide brilian biasanya muncul. Kemudian kualitas. Untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan harus mampu untuk menunjukkan atau menyampaikan kualitas barang atau jasa yang lebih tinggi atau lebih besar kepada pesaingnya. Kemudian strategi yang terakhir, kepemimpinan biaya. Strategi ini bertujuan pada pengelolaan, pengurangan, dan pengeluaran untuk dapat mengamankan keunggulan kompetitif dengan melayani pembeli di pasar sasaran dengan biaya lebih rendah dan harga lebih rendah daripada pesaing, sehingga tidak menarik bagi pesaing untuk memenangkan pasar, karena pesaing tidak tertarik, tekanan pesaing rendah, dan memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laba yang lebih stabil. Kemudian, konsep utama strategi yang kedua yaitu kapabilitas khusus. Yang dimaksud kapabilitas khusus di sini adalah karakteristik yang tidak dapat atau sulit untuk ditiru oleh pesaing ataupun pihak lain. Menurut Barney pada tahun 1991, kapabilitas khusus itu sendiri memiliki 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu penciptaan nilai bagi pelanggan. Dengan menawarkan manfaat nyata pada pelanggan, penciptaan nilai bagi pelanggan suatu organisasi dianggap sukses apabila suatu organisasi memiliki sumber daya terbaik dan sesuai dengan bisnis dan strateginya dalam menciptakan nilai. Kriteria yang kedua yaitu memiliki sesuatu yang sangat langka. Sumber daya organisasional yang bernilai dan langka dapat digunakan sebagai sumber keunggulan kompetitif. Kriteria yang ketiga yaitu tidak dapat ditiru. Artinya, sumber daya tidak bisa ditiru sehingga sulit bagi pesaing untuk meniru. Kriteria yang keempat yaitu tidak ada substitusinya. Artinya, sumber daya tidak bisa diganti dengan sumber daya lain oleh organisasi yang bersaing. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Anissa Yuliarti. Konsep utama strategi yang ketiga yaitu kesesuaian strategik. Kesesuaian strategik menyatakan bahwa untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif perusahaan, maka harus menyesuaikan kapabilitas dan sumber daya yang tersedia dengan peluang yang ada. Bagian penting tugas manajemen puncak pada saat ini adalah memasukkan kompetisi organisasi yang sesuai dengan peluang serta resiko yang diciptakan oleh perubahan lingkungan, sehingga akan efektif dan efisien sepanjang waktu seperti ketika sumber daya akan direncanakan. F. Dasar strategi. Dasar strategi terdiri dari 3, yaitu 1. Tujuan strategi. Tujuan strategi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Visi yang luas mengenai alasan organisasi didirikan. B. Misi organisasi. C. Tujuan spesifik yang dioperasionalisasikan. 2. Strategi berbasis sumber daya. Strategi berbasis sumber daya adalah kapabilitas strategi perusahaan yang tergantung pada kapabilitas sumber daya. 3. Kapabilitas strategik. Kapabilitas strategik adalah konsep mengacu kepada kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang akan mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. G. Perumusan strategik. Pendekatan sistematis untuk merumuskan strategi menurut teori
Proses perumusan strategi terdiri dari 10, yaitu 1. Menetapkan misi, 2. Menyusun sasaran, 3. Melakukan pengamatan lingkungan internal dan eksternal untuk memperkirakan kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal atau disebut dengan analisis SWOT. 4. Melakukan analisis strategi yang ada untuk menetapkan hubungan dengan penilaian internal dan eksternal. 5. Tetapkan kapabilitas khusus organisasi. 5. Menetapkan masalah strategik utama yang timbul dari analisis sebelumnya. 7. Menetapkan strategi korporasi dan fungsional untuk mencapai sasaran dan keunggulan kompetitif. 8. Mempersiapkan rencana strategik terintegrasi untuk menerapkan strategi. 9. Menerapkan strategi. 10. Memantau penerapan dan menyempurnakan strategi yang telah ada atau mengembangkan strategi baru bila diperlukan. Kenyataan perumusan strategi. Menurut tipologi rangkap 4 strategi yaitu 1. Klasik, merupakan perumusan strategi, proses rasional perhitungan yang disengaja. 2. Evolusioner, merupakan perumusan strategi sebagai proses evolusioner. 3. Proses, merupakan perumusan strategis tahap demi tahap berkembang melalui diskusi dan ketidakpastian. 4. Sistematik, merupakan proses strategi dibentuk oleh sosial di mana sistem sosial diletakkan pada strategi. H. Manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan. Manajemen strategik dideskripsikan dengan memperhatikan 1. Cakupan penuh aktivitas organisasi. 2. Menyesuaikan aktivitas organisasi dengan lingkungan beroperasi. 3. Memastikan bahwa struktur praktik dan prosedur internal mencapai sasaran. 4. Menyesuaikan aktivitas organisasi dengan kapabilitas sumber daya, memperkirakan hingga sejauh mana sumber daya memadai untuk mengambil untung. 5. Akuisisi, divestasi, dan pengalokasian kembali sumber daya. 6. Mengartikan kumpulan variabel eksternal dan internal yang rumit dan dinamis yang dihadapi organisasi. Kegunaan manajemen strategi yaitu untuk melakukan tindakan pada saat sekarang demi masa depan dan menjadi wahana untuk bertindak mengintegrasikan dan melembagakan mekanisme untuk berubah. Sekian materi tentang konsep MSDM yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.